Alright, hey guys, welcome balik lagi bersama gue Ajis Fendi Sokin. So, yap. Jadi di kesempatan video kali ini gue berkesempatan untuk membuat konten review reaction gameplay ya. Udah mulai membludak nih request dari gameplay Grizzly gitu ya kan. Grizzly bang, coba reply Grizzly bang. Oke nih, gue bakal turutin nih kemauan lu pada nih yang emang pada stay tune nontonin gue terus. Tapi sebelum itu, buat lu pada yang baru datang, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe-nya, nyalain notifikasinya, dan jangan lupa juga pencet tombol like-nya, komennya, sama share-nya, oke? Ya, jangan lupa, gue kasih waktu 1, 2, 3, 4, 5. Jangan lupa juga follow sosial media gue ya kan, ada Instagram, ada TikTok, nih tuh ya kan, bisa langsung di follow aja, oke? Biar kalian tetap keep in touch sama gue, right? Oke, kita bakal langsung aja reaction dan juga kita review nih gameplay dari si Grizzly bersama timnya yang bermain di UWCS U-Point gitu ya. Without any further ado, kita langsung masuk ke dalam videonya. Nah, ini dia. Jadi ini videonya langsung gue ambil di momen dimana circle-nya udah segini ya Bla ya. Biar nggak kelamaan, kita langsung fokus aja to the point ke arah bagian momentum dari Grizzly nih. Ya kan, Grizzly ketemu sama Wawan MKS dan kawan-kawan gitu ya. Nah, ada Randa juga, ada 2 NSC juga, ada Venom, anak NSC juga. Di sini kita pantau dulu ya kan momen dimana mereka fight. Di posisi ini menurut gua NSC agak-agak sedikit mati langkah, ya kan? Nih lo bisa lihat gimana Killins kerjasamanya bagus banget untuk nge-pick off si Wawan. Abis itu si Venom sama Dwi menurut gua punya follow up yang sedikit terlambat, ya kan? Bahkan lo kalau lo perhatiin ini di sini posisinya nih udah dimainin banget posisinya NSC gitu kan? Nih Killins langsung gocek-gocek cari momentum. Tuh Yuputra atau Grizzly-nya juga udah dapetin kill 1 jadinya. Di posisi kayak gini udah pasti diuntungin timnya Grizzly gitu kan. Tuh Sesomaru aja udah dapet 1 lagi. Nah udah di tahun-tahun gitu kan sama Grizzly juga sama kawan-kawannya. Jadi posisinya kalau seandainya lagi ketemu di rotasi gini emang lu gambling sih. Tapi kali ini harus gua akuin permainan dari teman-teman Grizzly ya kan, Sunny Next CB nih, si Putra atau Putra bisa dibilang cukup cerdas lah dan rapi eksekusinya. Lu lihat gak ada yang mati satupun ya kan. Terus kita skip dulu ya kan, langsung aja ke poin-poin dari inti momen-momen fightnya si Grizzly, oke? Dimana kita juga di sini sempat melihat ada dari Ryuka Gaming nih udah kehilangan momennya. Nah di sini karena si Tuputra atau Grizzly itu habis kelar fight di arah Pocinok, terus dia jalan dikit ke dekat Factory sama Marsa Electric, itu udah kerasa ada orang. Di minimap juga kerasa nih pasti nih. Noh, langsung diamanin ya momentumnya ya. Dia kesempatan nembak dapet, langsung dimanfaatin semaksimal mungkin. Dan yang dia pick off ini adalah anak-anak dari Supra Bapak gitu ya. Terus kalau lu perhatiin juga posisi dari teman-teman Grizzly-nya ini benar-benar komit ya kan. Gimana dia nggak saling berjauhan, jadi untuk follow up-nya gampang. Oke, ini sedikit gue pause untuk untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dari setupnya Grizzly gitu ya dan kawan-kawannya. Dan sekarang lu bisa lihat juga gimana seorang Grizzly ini tetap nungguin kawannya dulu tuh. Kawannya ready baru bisa digas gitu kan. Nah, bawa vehicle semuanya. Karena ada yang bawa Misa ya kan, killin saya bawa Misa gitu. Jadi emang secara meta gue bisa bilang di sini teman-teman dari Grizzly karena emang punya mental yang kuat juga, pede banget dia pakai Misanya gitu. Langsung datang ke arah Marsa Electric, dimana kalau ngomongin Marsa Electric ini tempat yang kompleks banget buat perang. Pas banget ada danger zone, terus dia turun kalau gua nggak salah ingat nih. Nih, mau di follow up perangnya. Komit banget ya teman-teman dari Grizzly ya. Ketika 1 orang jatuh, itu tuh backupnya langsung ke sini. Noh, lu lihat Killins, iya kan, sama Wak Bezai. Gila. Grizzly tuh langsung dapat kill lagi pakai shotgunnya. Terus sampai sisa 1 doang, YTM, Yetim atau Yatim. Waduh. Ini emang nama timnya kayak gitu ya. Ini pas di playoff kalau gue nggak salah nih. Dan tuh bagus banget. Ini ada third party nih jatuhnya nih.
ada 3 tim, tapi di sini Grizzly posisinya tuh pas banget, bikin gimana caranya dia nggak bisa di rush sama musuhnya yang dari kiri sama yang dari kanan. Ini sih yang bikin gua agak-agak wow gitu ya, agak-agak wow. Nah ini nih, gila udah 7 kill aja, ya kan teman-teman dari Grizzly-nya. Dan sekarang lu bisa lihat gimana rush yang dilakukan oleh teman-teman dari tim Grizzly, terutama Grizzly-nya itu sendiri tuh. Tuh, dia cover-coverannya enak banget, ya kan? Sesshomaru dapat di sisi lain. Terus juga diamanin sama si Killins. Killinsnya sama si Yuputra nih, atau si Grizzly-nya. Cakep banget. Nah udah dia langsung ngambil motornya juga, karena dia sadar ini circle-nya jauh banget. Mau gak mau dia harus cepet nih geraknya nih, gak bisa lama-lama. Jadi efisiensi dari seni tempur mereka nih kalau gue bilang kerasa banget ya Blay, dimana dia bener-bener manfaatin timing, gak mau sia-siain waktu. Untuk waktunya fight, dia fight. Waktunya dia harus cabut, dia cabut. Walaupun emang harus barengan sama Zona, tapi dia percaya diri banget nih, bisa gue lihat. Karena apa? Karena ini sebenarnya agak mepet zonanya. Dan kebetulan karena dia tadi habis perang di arah Pocinok, jadi dia tahu nih, oh di Pocinok udah kita ratain satu squad gitu. Jadi kalau seandainya kita balik lagi ke Pocinok ada satu squad lain, paling nggak dia udah tahu gitu. Udah nggak numpuk banget lah di Pocinoknya. Nah yang kayak gitu tuh yang harus dikuasai lah ya, lu as a team. Kalau misalkan lu pengen punya mentalitas yang kuat, contohnya nih kayak si Grizzly, anak muda yang benar-benar berpotensi lah, bisa gue bilang. Sayang banget kalau seandainya dia nggak hadir gitu di scene major. Nah lu lihat sekarang, nah di rushnya tuh enak banget gitu. Dia selalu rushnya tuh nggak sendiri offset gitu, rushnya tuh selalu berdua, Yuputra sama si Killins nih, atau satu lagi kawannya gitu. Jadi positioningnya bagus nih antara sama Killins sama si Wak Bezai gitu. Lu bayangin sekarang udah tinggal 14 orang, berarti artinya sisa 10 orang lagi nih. 4 orang itu teman-teman dari Grizzly gitu kan. Ini buat yang pengen nonton juga dari YouPoint Esports, bisa langsung aja subscribe channel YouPoint Esports. Karena di YouPoint Esports tuh biasanya di tiap season UHCS ada turnamen antar YouTuber sama pro player sama komunitas gitu ya. Langsung aja cek channelnya YouPoint Esports. Nah ini posisinya susah. Ini ketika lu lagi di kayak gini, momentumnya emang susah. Karena di bawah udah ada orang. Lu mau buka gluol ke jauh begitu, elunya malah loncat, malah ngasih free hit gitu, free badan. Nah di belakang udah ada Grizzly nih, enak banget. Regroupnya cepet banget teman-teman dari Grizzly, harus gua akuin. Tuh, ini posisinya juga nggak kesentuh nih sama musuhnya. Karena musuhnya lagi kebagi, ada yang di kiri, ada yang di kanan. Killinsnya jatuh dulu. Tuh lu lihat backupnya cepet banget. Even ada granat. Dia pembagian krononya tuh pas banget. Pinter banget. Even Supra Bapak juga harus tumbang. Di sini Sesshomaru juga punya respon yang menurut gue cukup nopang banget lah sama si Grizzly. Sampai akhirnya kalau lu perhatiin sekarang mereka udah ngamanin 11 kill. Sisa 5 orang lagi. Sumpah ini infonya enak banget dimanfaatin sama satu tim dari Grizzly. Tahu gitu sisa musuhnya di mana. Jadi eksekusi dari teman-teman Grizzly ini nggak ada yang miskom. Nah inilah ketika lu fokus mainnya, kasih infonya bener, mereka eksekusinya nggak bakalan sulit. Yuputra di situ atau Tuputra, kayak Grizzly di sini juga udah nggak bisa dapat kill menurut gua, karena posisinya ini udah enak banget as a team. Apalagi dia masih lengkap 4 orang. Terus di sini ada Etin juga ngamanin area genteng tapi dibales. Nah granat-granat yang kayak gitu menurut gue mahal banget tuh. Terus juga di bagian ini pinter banget gimana teman-teman dari Grizzly tuh nungguin momentum supaya orang-orang yang di lantai 2 turun. Iya kan? Jadi ini bisa gue bilang cukup menarik ya Blay ya. Gimana mereka bisa mastiin eksekusi mereka nih nggak ada yang miss. Tuh, bener-bener tungguin dulu sama Wak Bezai. Nggak mau nge-step yang gimana banget gitu. Nah dia udah dapet info nih. Oke di situ 2 orang di atas ini di rumah ayam. Killins dapet lagi, sampai diratain tuh Indo Reborn-nya sama si Killins. Sisa 2 orang doang nih di sini. Udah susah lawannya. Nah.
Gila. Gila. Gila, 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 gila. Banyak banget ya total jumlah poin gila ya. Ini nggak kelihatan, tapi ya itulah. Banyak banget pokoknya jumlah killnya. Nah itu dia Blay. Jadi bisa dibilang tim Grizzly ini menurut gua salah satu tim yang sangat-sangat potensial, layak banget untuk ada di panggung-panggung besar. Apalagi kemarin sempat ada info sebenarnya Grizzly itu pengen ditarik Aura ya kan untuk main di divisi 2, tapi kembali karena ada hal yang sayang banget harus disayangkan ya kan. Jadi Grizzly nggak jadi comeback ke Aura untuk main di divisi 2. Selebihnya ceritanya alasan kenapa Grizzly nggak jadi masuk ke Aura untuk main di Master League divisi 2 itu kalian bisa cek, bisa kalian tonton di konten gue yang ngobrol sama Bang Fayat nih di sini. Oke? Kalian tonton aja di situ, simak baik-baik ya kan, simak sampai habis biar kalian ngerti kenapa Grizzly ini nggak bisa atau belum diperbolehkan sama orang tuanya bermain di panggung major divisi 2. Oke? Overall menurut gue Grizzly ini anak yang sangat-sangat layak untuk ada di scene pro ya kan. Dan teman-temannya juga di sini gue harus respect sama teman-temannya Grizzly, dimana teman-temannya cukup nopang, cukup ngangkat banget untuk gameplay dari seorang Grizzly gitu ya. Jadi ketika lu punya atribut yang imbang-imbang nih, sama rata gitu. Jadi ketika lu mau maju sendirian tuh nggak mungkin ada cerita lu offset tuh. Selalu dibayang-bayangin sama teman-teman lu tuh. Nah ini nih atribut-atribut kayak gini yang menurut gue bisa dijadikan senjata untuk lu menjuarai turnamen-turnamen yang ada gitu. Ya semoga yang nonton suatu saat bisa ditonton juga ya kan, karena gue udah lihat banyak tuh komen kayak gitu. Gue cuman bisa berdoa suatu saat semoga lu yang biasanya nonton bisa jadi orang yang ditonton juga. Oke? Thank you so much. Ini aja pokoknya untuk konten review. Kalau kalian punya next ide-ide lagi siapa yang harus kita reaction, langsung aja komen di kolom komentar. Jangan lupa dulu dong, ramein ayo, pencet tombol like, share, sama subscribe-nya. Jangan lupa nyalain notifikasinya, oke? Gua Aji Spen di sini pamit undur diri. Mohon maaf kalau banyak salah-salah kata. See you guys in the next videos. Bye bye.